Mari jemaat sekalian, kita berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama datang bersekutu, memuji, menyembah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan doa syafaat kami kepadamu, dan juga kami boleh berdoa untuk saudara-saudari kami yang lemah tubuh dan yang berduka. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami. Berikan kepada kami ya Tuhan, hati yang siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa besok tanggal 24 dan 25 kita akan bersama-sama merayakan Natal. Dan tidak pernah terpikirkan oleh kita merayakan Natal secara online. Saya dapat mengatakan bahwa tahun 2020 boleh menjadi satu tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun 2020 adalah tahun yang sangat memorable bagi kita. Karena tahun ini membawa kesan tersendiri bagi kita. Sehingga di tahun ini kita begitu banyak hal yang membawa kita pengalaman-pengalaman di masa-masa pandemi ini. Dengan jatuh bangunnya kita, kehidupan yang begitu dinamis yang membuat kita kadang-kadang putus asa dan sebagainya. Dan sejak 22 Maret tahun 2020 sampai dengan hari ini kita mengadakan ibadah secara online. Jadi jikalau kita menghitung dari sejak 22 Maret sekitar 40 minggu kita mengadakan ibadah secara online. Saya tidak tahu bagaimana perasaan saudara sekalian sejak kita pertama kali mengadakan ibadah secara online. Apakah kita dengan hati yang sama sampai dengan hari ini sejak pertama kali, dengan satu kesungguhan, kerinduan, kehausan untuk kita boleh datang menghampiri hadirat Tuhan, beribadah dari awal sampai selesai. Apakah semangat itu masih ada sampai dengan hari ini? Ataukah semangat itu makin lama makin terus menggerus semangat kita yang membuat kita pada waktu kita mengikuti ibadah demi ibadah, kita mungkin bisa telat, mungkin kita bisa banyak distraksi, gangguan-gangguan yang kita alami pada waktu kita ibadah. Dan saya kira itu menjadi sesuatu hal yang sangat wajar karena kita belum terbiasa melakukan ibadah secara online. Memang kita ingin sekali di masa-masa ini supaya pandemi ini bisa segera berlalu. Kita mungkin sudah merasa lelah, kita sudah merasa capek, bukan capek lagi, mungkin sudah capcay begitu ya. Kita sudah begitu lelah sekali untuk menghadapi masa-masa pandemi ini. Kita ingin segera memohon kepada Tuhan supaya masa-masa ini bisa segera berlalu. Kita mungkin sudah bagaimana melewati masa-masa harus bekerja di rumah, anak-anaknya harus sekolah di rumah, kemudian ada pembatasan sosial PSBB yang masih belum juga diberikan kelonggaran karena memang tingkat yang terpapar itu makin lama makin tinggi. Dan kita ingin segera supaya masa ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa masuk dalam kehidupan yang normal. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang mengatakan bahwa kehidupan ini seperti sebuah puzzle atau seperti sebuah mosaik. Mosaik adalah sebuah seni yang menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan yang terbuat dari kaca. Setiap kepingan-kepingan itu mempunyai sebuah makna tersendiri, ukuran tersendiri. Sehingga pada waktu mereka menyusun pecahan-pecahan kaca itu satu demi satu, sehingga ada begitu banyak yang menggambarkan bahwa inilah kehidupan manusia yang beraneka ragam, yang begitu dinamik, penuh dengan dinamika. Sehingga ada yang mengatakan bahwa kehidupan kita itu adalah ibaratnya seperti sebuah mosaik. Dengan kepingan-kepingan yang ada, dengan gambaran yang kadang-kadang bagaimana menyusun serpihan piece demi piece itu supaya tersusun rapi, tersusun menjadi satu gambar yang utuh. Kadang-kadang yang menyusun itu seringkali bertanya-tanya, itulah kehidupan kita. Kehidupan kita yang penuh
penuh dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Bukan sebuah pertanyaan, tetapi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum tentu ada jawabannya. Seorang yang bernama Philip Yancey, dia pernah menuliskan begini: betapa kita sangat mendambakan sebuah jawaban atas pertanyaan mengapa. Karena pertanyaan mengapa ini memang sangat penting sekali. Karena di balik pertanyaan mengapa ini, kita seakan-akan menuntut sebuah jawaban atas segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga pertanyaan mengapa ini, kita seolah-olah ingin menuntut siapa yang bertanggung jawab atas segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu kita menuntut sebuah tanggung jawab atau menuntut sebuah jawaban, ada yang menyatakan bahwa semuanya ini terjadi karena Tuhan. Mungkin Tuhan yang mengizinkan semua ini terjadi di dalam hidup kita. Tetapi adalah yang lain mengatakan ini bisa saja si jahat, si iblis yang melakukan penderitaan kepada anak-anak Tuhan dan sebagainya. Tetapi ada juga yang mengatakan itu disebabkan oleh orang lain. Ada orang yang sudah misalnya berjalan di jalan yang benar, tetapi ada orang yang sembarangan, maka terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu bukan disebabkan oleh kita, tetapi kita terdampak karena kecelakaan yang disebabkan oleh orang lain, maka kita bisa luka, kita bisa masuk rumah sakit dan sebagainya. Tetapi ada yang menyatakan bahwa semuanya itu terjadi karena diri sendiri yang ceroboh dan sebagainya. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah yang menjadi pegangan kita, keyakinan kita, apa yang menjadi sesuatu yang conviction kita, bahwa kita dapat mengatakan sesuai dengan tema kita hari ini bahwa Yesus lebih besar daripada segala ketakutanku. Apakah yang membuat keyakinan kita bahwa kita sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah lebih besar daripada segala masalah kita, ketakutan kita? Mungkin pada waktu kita berbicara dengan saudara seiman kita, kita ngobrol, mungkin ada rekan yang sedang membicarakan pergumulan dia, keluh kesahnya dan sebagainya. Mungkin kita bisa mengatakan kepada mereka, hai saudaraku, ingat firman Tuhan. Tuhan itu Maha kuasa, Yesus lebih besar daripada segala masalahmu. Dan mungkin kita juga bisa mengutip beberapa ayat Alkitab. Mungkin salah satunya misalnya di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang bagaimana? Kebaikan yang mana yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Dalam realitasnya, masalah pandemi belum selesai. Peperangan ada di mana-mana. Bahkan kita mengingat peristiwa tanggal 27 November 2020 di Sigi di Sulawesi Tengah. Satu keluarga anak Tuhan dibantai dengan sangat kejam. Ada anak-anak Tuhan yang menjual imannya hanya demi sepotong makanan, sebungkus nasi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, mari saya mau mengajak kepada kita sekalian, kita mau membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Mari kita membacanya bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya sudah menyiapkan teksnya di layar, kita baca bagian ini bersama-sama. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut
baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam bagian ini Paulus memulai perikopnya dengan satu kalimat, sebab itu. Kata sebab itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Paulus sedang merangkumkan segala sesuatu dengan apa yang sudah dia tulis di dalam bagian ini. Sebab itu menjadi sebuah kesimpulan dari Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Di situ Paulus mau menyatakan, oleh sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang apa? Tentang kehidupan kita yang dahulu. Paulus ingin mengajak kita di dalam kehidupan di dalam masa yang lampau menuju kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Oleh sebab itu, Paulus ingin mengatakan bahwa sebelum masuk ke dalam ayat yang ke-31, di situ di dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 sebagai penutup dia untuk menjabarkan tentang bagaimana kehidupan manusia yang berdosa itu dibenarkan oleh Kristus, oleh Allah. Maka Paulus mau mengajak kepada kita, apakah yang dapat kita katakan tentang semuanya itu? Yaitu bahwa kita dulu adalah orang-orang yang berdosa, yang layak binasa, yang harus berhadapan dengan murka Allah. Tetapi justru di dalam kasih-Nya kita dipilih oleh Allah, kita ditentukan oleh Allah, kita dipilih oleh Allah, kita dibenarkan oleh Allah, dan kita dimuliakan oleh Allah. Siapakah kita? Orang-orang yang berdosa, yang layak dipilih oleh Allah, yang dikasih, dibenarkan, dan dimuliakan. Oleh sebab itu Paulus memulai dengan satu kesimpulan ini. Jikalau kita sebegitu berharganya di mata Tuhan, apakah yang dapat kita katakan tentang semuanya ini? Maka perlu ada sebuah jawaban. Dengan pertanyaan ini perlu ada sebuah jawaban. Maka Paulus melanjutkan kalimat berikutnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalimat ini sebenarnya bukan sebuah pertanyaan lagi, tetapi sebuah jawaban. Jadi terjemahan di dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan yang kurang terlalu tepat. Jadi terjemahan yang lebih baik adalah jika Allah adalah untuk kita. Artinya Allah itu ada dan selalu ada untuk kita. Allah itu adalah untuk kita seterusnya dan selama-lamanya. God is for us. Allah itu adalah untuk kita. Jadi di dalam segala karya Allah yang menebus manusia yang berdosa itu, maka kita ada di dalam pihaknya Allah. Karena Allah itu adalah untuk kita. Siapakah yang akan melawan kita? Maka tidak ada. Jadi di dalam terjemahan ini adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa semua yang terjadi, Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa kita itu adalah milik kepunyaan Allah. Kita ada di dalam pihaknya Allah. Maka untuk membuktikan hal ini, maka Paulus melanjutkan kalimat berikutnya, sehingga kita mempunyai sebuah keyakinan. Kalau betul-betul Allah adalah di pihak kita, maka apa yang menjadi buktinya? Maka setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan pada malam hari ini. Saya akan mencoba untuk secara singkat dan secara cepat untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Paulus mengenai bagian ini, sehingga kita boleh sama-sama mengerti apa yang menjadi bukti bahwa Allah itu adalah untuk kita. God is for us. Dan setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, Paulus mau menyatakan bahwa Allah itu adalah untuk kita, bagian daripada kita, ada untuk kita, berada di pihak kita. Paulus mau membuktikan bahwa Allah itu kasih-Nya adalah kasih yang tanpa syarat. Sehingga di dalam ayat yang ke-32 dia mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus untuk kita. Allah yang menyerahkan anaknya untuk kita. Allah bisa saja tidak memberikan anaknya kepada dunia yang berdosa ini.
Allah bisa menikmati satu persekutuan bersama dengan anaknya di dalam kekekalan, di dalam kemuliaannya. Tetapi justru di sini Paulus mau menunjukkan bahwa Allah ada di pihak kita. Dia mengutus anaknya yang dia kasih itu untuk saudara dan saya. Untuk saudara dan saya. Ini adalah sesuatu pengorbanan yang sangat besar. Jikalau ada seorang ayah atau orang tua yang mengorbankan anaknya untuk orang yang bersalah, itu adalah sebuah pengorbanan yang besar. Kisah di dalam dunia tidak terlalu banyak. Tetapi kalau kita membaca beberapa kisah, ada orang tua yang memberikan anaknya menjadi korban bagi orang-orang yang berdosa. Itu menjadi sebuah pengorbanan yang tidak terkatakan. Apalagi Allah yang memberikan anaknya untuk kita yang berdosa. Kasih Tuhan adalah kasih yang habis-habisan. Dia memberikan seutuhnya semuanya hanya karena kasihnya kepada kita yang berdosa ini. Itulah sebabnya Paulus mau menunjukkan Allah ada di pihak kita. Allah itu adalah untuk kita seutuhnya karena dia telah memberikan anaknya kepada kita. Itulah bagian bukti yang pertama bahwa Allah membuktikan kasihnya yang tanpa syarat itu. Lalu di dalam bagian yang kedua, Paulus mencatat di dalam ayat yang ke-33 bagian yang A. Di situ Paulus mau membuktikan bahwa Allah itu adalah hakim yang berdaulat. Di dalam ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Adakah orang yang menggugat dan gugatannya itu berhasil menggugat orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Karena Allah telah menyatakan bahwa kita dibenarkan di hadapannya dan itu tidak dapat diganggu-gugat. Ini menunjukkan sebuah gambaran tentang sebuah pengadilan. Contohnya di dalam kehidupan Rasul Paulus. Paulus pada waktu dia ditangkap, dia diadili oleh di dalam pengadilan agama, kemudian dia naik banding, dia diadili di dalam pengadilan di gubernur, dia tidak puas, dia ingin naik banding bahwa dia merasa bahwa dia tidak bersalah. Dia ingin naik banding di dalam kasus yang dihadapi oleh dia, yang dituduhkan kepada dia, sampai kepada pengadilan yang tertinggi yaitu Kaisar. Maka Kaisar yang akan memutuskan apakah Paulus bersalah atau dia tidak bersalah. Jika keputusan Kaisar adalah keputusan yang tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Nah, sama seperti misalnya hukum yang ada di Indonesia. Mungkin dalam kasus pengadilan, di pengadilan negeri, pengadilan kota, kemudian di pengadilan yang tertinggi di Indonesia, yaitu pengadilan di dalam Mahkamah Agung. Maka keputusan Mahkamah Agung itu adalah satu keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Maka ini menjadi sebuah gambaran bahwa Allah itu adalah hakim yang berdaulat. Dia yang membenarkan kita, dia yang akan membela kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menggugatnya. Sehingga jawaban atas pertanyaan di awal sebenarnya di dalam ayat yang ke-33 ini, bahwa siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Sebenarnya pertanyaan bukan dijawab dengan pertanyaan, tetapi ini adalah satu terjemahan yang lebih tepat adalah seperti ini. Siapakah yang dapat menyalahkan orang yang telah dipilih Allah? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Allah sendiri yang membuat orang-orangnya dibenarkan di hadapannya. Jadi kira-kira terjemahan di dalam ayat 33 itu seperti demikian, bahwa Allah lah yang menjadi hakim yang berdaulat atas kehidupan manusia. Maka jikalau kita berada di dalam pihak Allah, maka Allah yang membenarkan kita dan siapapun tidak dapat menggugatnya. Lalu bagian yang ketiga, apa yang menjadi bukti bahwa Allah itu adalah untuk kita? Yaitu Allah membuktikan Dia akan memberikan pembebasan hukuman. Di dalam ayat 33 bagian B dan sampai ayat yang ke-34, di situ dikatakan Allah yang siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang
malah menjadi pembela bagi kita? Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan. Tetapi di dalam pertanyaan awal, selanjutnya itu adalah sebuah jawaban. Tidak ada tanda tanya. Jadi ini membuktikan bahwa pada waktu Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menghukum kita? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi justru Allah mengutus anaknya lahir ke dalam dunia ini untuk saudara dan saya. Dia bahkan mati, dan kematiannya itu menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu dosa. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Tempat kebangkitannya itu mengalahkan ketakutan yang terbesar di dalam hidup kita, yaitu maut yang mematikan. Dan setelah itu 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Ini membuktikan bahwa segala kuasa yang ada di kolong langit ini ada di bawah kaki Yesus. Dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga ada di dalam tangannya Kristus Yesus. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang berpotensi mengganggu kedaulatan Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk kasih Kristus. Kita mempunyai Allah yang sedemikian dahsyat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang keempat, Paulus melanjutkan sebagai satu penutup yang cukup panjang di dalam ayat 35 sampai 39. Paulus membuktikan jikalau Allah ada di pihak kita, Allah itu adalah untuk kita, maka kasih Allah itu tidak pernah terpisahkan dari kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya tidak ada. Jawabannya juga tidak ada. Bahkan sekalipun maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Inilah adalah satu gambaran yang sangat utuh, yang sangat lengkap, di mana Paulus menuliskan di dalam bagian ini bahwa Allah adalah untuk kita karena Allah kasihnya tanpa syarat. Allah adalah hakim yang berdaulat. Allah itu adalah pembebas yang membebaskan kita dari hukuman. Dan yang keempat, Allah membuktikan kasihnya itu. Dia tidak akan memisahkan kita untuk selama-lamanya. Kasih Kristus itu tidak akan terpisahkan dari kita. Namun dari keempat bagian ini, Paulus mau menunjukkan kepada kita, sekalipun kita berada di dalam pihak Allah, namun bukan berarti lawan itu akan berdiam diri. Oleh sebab itu Paulus menuliskan di dalam ayatnya yang ke-36, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Lawan-lawan selalu ingin menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan. Tetapi jangan khawatir, jangan takut, karena kita ada di pihak Allah. Dan kita tidak akan pernah digugat, disalahkan, tetapi Tuhan yang akan membela kita. Bagaimana Allah membela kita? Di dalam bagian ini, ayat yang ke-34, bagian terakhir, malah maksudnya di mana Allah menjadi pembela bagi kita. Kata pembela ini lebih tepat diterjemahkan adalah Yesus menjadi juru syafaat kita. Yesus menjadi juru syafaatnya kita. Dialah yang mendoakan kita. Dialah yang mengerti akan segala isi hati kita dan pergumulan kita. Maka di dalam bagian keempat hal yang dikupas oleh Rasul Paulus, seorang teolog yang bernama J.I. Packer, dia mengatakan di dalam bagian ini sebagai satu bagian yang paling sangat dia sukai. Dia mengatakan begini, tidak ada penghukuman, karena bagian ini adalah bagian yang sangat dia sukai. Dia mengatakan pasalnya ini dimulai dengan tidak ada penghukuman dan diakhiri dengan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak lagi dihukum, tidak lagi terpisahkan. Ini sesungguhnya adalah sebuah kabar baik yang luar biasa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Di manakah iman yang kita percayakan kepada Tuhan?
apakah sungguh-sungguh iman kita letakkan kepada Kristus yang lahir untuk saudara dan saya? Seorang teolog yang bernama Charles Spurgeon, saya menerjemahkan secara bebas demikian. Bagaimana dia beriman kepada Tuhan? Dia mengatakan bahwa imanku tidak tergantung siapa saya, bagaimana keadaan saya, bagaimana perasaan saya, bagaimana pengetahuan saya atau apapun itu. Tetapi imanku aku letakkan di dalam Kristus karena Dia telah melakukan dan mengerjakan semuanya itu untuk aku. Melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, masih adakah ketakutan yang begitu besar sehingga menghalangi kita untuk beriman kepada Kristus yang telah lahir bagi saudara dan saya? Hidup kita sebenarnya memang layak dibinasakan, layak dibuang. Saya mau menggambarkan kehidupan kita seperti sebuah keramik. Kalau kita mempunyai keramik atau gelas yang sangat kita sukai, kalau keramik itu tiba-tiba jatuh pecah, mungkin ada satu perasaan luka, sayang gitu ya, dan mungkin kita akan membuangnya. Tetapi ada satu seni yang bernama seni kintsugi, yaitu seni membetulkan tembikar yang pecah dengan lapisan emas atau perak. Ini seni berasal dari negara Jepang. Dan mereka mempunyai kebiasaan, kalau ada keramik yang pecah, mereka akan mengumpulkannya, lalu mereka akan menyatukan serpihan demi serpihan itu dengan emas. Sehingga setelah tersusun kembali, maka keramik atau gelas yang pecah itu menjadi sesuatu yang bernilai, lebih bernilai dari sebelum dia jatuh atau pecah. Inilah yang menjadi sebuah gambaran dalam hidup kita. Kita sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Hidup kita mungkin sudah hancur, berkeping-keping, tetapi Allah mengambil kita. Dia mau memulihkan kita. Kadang-kala kita tidak bisa melihat jalan di depan kita itu seperti apa. Tetapi yang bisa kita lakukan, mari kita menggenggam tangan Tuhan. Kita mengambil satu langkah kecil, yaitu dengan menggenggam tangan Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa Allah itu ada di pihak kita. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setianya. Saya teringat kepada satu ayat di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan mengatakan di situ, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pengharapan itu selalu ada di dalam Yesus. Yesus tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Mari di dalam Natal ini kita sungguh-sungguh memaknai Yesus Kristus yang lahir bagi kita. Mungkin masih ada ketakutan di dalam hidup kita, kekhawatiran, kecemasan. Tapi ingatlah, mari dengan satu keyakinan yang tadi disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Yesus terlebih besar dari segala ketakutanku. Yesus terlebih besar dari segala pergumulanku. Oleh sebab itu, kalau kita dapat mengatakan dengan yakin hal ini, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang, karena kita telah menang terhadap segala penderitaan, penganiayaan, bahkan sekalipun maut mengancam kita. Saya mau mengajak kepada kita sekalian, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita membawa segala apa yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidup kita. Saya akan memutarkan sebuah video pendek yang mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Kami sadar ya Tuhan, siapakah kami, orang yang layak untuk dibinasakan. Betapa menakutkannya ya Tuhan, jikalau kami harus diperhadapkan dengan murka Allah. Tentu kami sangat-sangat tidak sanggup untuk berhadapan muka dengan Engkau. Tetapi kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang telah memilih kami. Engkau yang telah menentukan kami. Kami dipanggil, kami dibenarkan, dan kami dimuliakan. Itu adalah sebuah anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan dan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami yang berdosa. Biarlah melalui firman Tuhan sungguh-sungguh membawa kami hidup di tengah-tengah dunia yang menakutkan, di tengah-tengah dunia yang berkecamuk, yang membuat bahkan hidup kami, iman kami menjadi ciut. Tetapi biarlah firman-Mu sekali lagi meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berada di pihak kami. Maka kami tenang bersama dengan Engkau. Engkau yang selalu mendoakan kami. Engkau yang menjadi pembela kami. Dan tidak ada satu lawan pun yang dapat mendakwa kami, menuduh kami, karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami boleh dipersatukan dengan Kristus, sehingga kasih-Mu tidak pernah terpisahkan dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami pada malam ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.